Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Nuwasil qira'atana ala kitab syarhil waraqat fi usulil fiqhi. Kita sekarang alhamdulillah sampai dars khos. Ya, kita kemarin sudah selesai membahas pembahasan tentang Alhamdulillahil hamd wal minnah. Iqra Deni. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-khas wal khas yuqabilu al-'am wa at-takhsis wa tamyizu ba'da al-jumlati wa huwa yattasilu ila muttasil wa munfasil wal muttasil al-istisna'u wa syartu wa at-taqyid wal istifham. Hasil. Lamma faragha min al-'am dhakara khas li'anna al-'am Yadkhuluhu التخصيص ولأن العام قد يطلق ويراد به الخاص وقد ذكر أن الخاص يقابل العام. Baik. Ya, kita lanjutkan dars khos. Setelah musannif rahimahullah selesai membahas tentang am, di sini beliau menyebutkan khos. Kenapa setelah am disebutkan khos? Karena am itu bisa kemasukan khos. Ya, Bang? Karena am bisa kemasukan apa? Khos atau kemasukan taksis. Am namanya nanti amun makhsus, am yang dikhususkan. Bil mukhassis, insyaallah nanti akan datang babnya sebagaimana yang udah kita pernah bahas di sebelumnya. Syukran. Dan juga karena am terkadang ya dimutlakan, dilafatkan, ya digunakan, tapi yang dimaksud dengannya adalah khas. Paham ya? Ingat enggak ini antum bab ini? Al-am qad yutlaqu wa yuradu bihil khas. Ingat enggak? Am urida bihi al-khusus. Am tapi yang diinginkan maksudnya adalah makna khusus. Sebagaimana yang sebagian ulama menyebutkannya adalah am tapi ditaksis dengan al-hawasi, dengan akal. Ya. Misalkan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah tuannya, dengan perintah Rabbnya. Sekarang apakah semua dihancurkan sama angin pada saat itu? Enggak. Makanya dikatakan para ulama oleh sebagiannya di antaranya Zarkashi, ini adalah am wa yuridu bihil khusus, tapi yang dimaksud adalah khusus. Dan juga disebutkan bahwasanya khas adalah lawan daripada am. Lanjut. Wal khas lughatan lafzun yadullu 'ala al-infirad wa qat'i al-ishtirak. Yuqalu khassa fulanun bi kadza farada bihi falam yusharikhu fihi ghayruhu wal khassatu bintul 'am. Baik. Khas secara bahasa adalah lafaz yang menunjukkan akan infirad, tersendirinya sesuatu. Waqatul ishtirak, dan ya memutuskan yang namanya perserikatan yang lainnya. Biasa dikatakan fulan ini dikhususkan dengan ini. Maksudnya apa? Disendirikan dengan perkara tersebut. Ya. Artinya apa? Tidak ada di dalam perkara tersebut orang lain berserikat dengan si fulan karena dia telah dikhususkan. Khas lawan daripada am. Lanjut. Istilahan khas itu adalah lafaz yang menunjukkan atas suatu makna yang terbatas. Sebagaimana udah kita bahas kemarin ya. Di antaranya ya adad, asmaul adad, mi'ah, khamsah, asyarah. Itu namanya lafzun khas. Kenapa? Karena dia lafaz yang menunjukkan atas makna yang terbatas. Lanjut. Mislu Ja'a Muhammadun aw al-isyaratuna aw al-isyarati nahwu hadha mukhlisun bi 'amali aw bi 'adadi ka asma'il a'dadi nahwu 'indi 'ashruna kitaban. Baik, maka berarti khas adalah lawan daripada am. Ketika fa idza kana al-am
Ya, ketika am kita maknai dia adalah lafaz yang mencangkup segala jenis individunya, bila hasrin tanpa adanya pembatasan, maka khos kebalikannya. Dia menunjukkan akan makna adanya terbatas, ya, makna pembatasan. Ima pembatasannya itu, ya, atau katakanlah lafdun khos itu bisa berupa syakhs, nama orang, ya, seperti alam maksudnya. Contohnya ja'a Muhammadun, ja'a Zaidun. Fa Muhammadun la yashmal ghairah, la yashmal Amr, wa la yashmal Umar, wa la yashmal Ahmad. Muhammad. Atau isyarah hadza mukhlisun fi amalihi. Atau adad seperti asma al-adad, nama-nama isim-isim yang berkaitan dengan bilangan. Saya memiliki 20 kitab. Maka isyrun ini dia khas. Ini lafdun khas, ikhwan, ya. Dan nanti ketika kita mentaksis am, berarti am itu nanti akan ditaksis enggak? Am akan ditaksis bil mukhassis, dengan apa? Mukhassis. Nah, mukhassis ini terbagi menjadi apa? 2. Kemarin sudah kita bahas, mukhassis terbagi menjadi 2. Ada mukhassis yang dia memang menggunakan lafdun khas, ada mukhassis yang dia adalah sifat. Faham, ya? Nah, maksudnya apa? Tidak selamanya kita mentaksis yang umum dengan lafaz khas. Terkadang juga dengan sifat, seperti wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Kan am dia juga. Ya, alladzina amanu dia am. Nah, dia sifat namanya. Ala kullin demikian, ya. Lanjut. Urdifa takhsis. لأنه هو المقصود بهذا البحث والتخصيص لغة الإفراد واصطلاحا تمييز بعض الجملة فتمييز بمعنى الإفراد ويفرد بالجملة العام فكأنه قال إفراد بعض العام. طيب. Ucapan beliau takhsis adalah tamyiz ba'dil jumlah urifa takhsis. Di sini takhsis diberikan definisi, ya. Didefinisikan oleh Syekh oleh Imam Al-Juwaini rahimahullahu taala. Kenapa takhsis ini didefinisikan? Nah, karena sebenarnya bab ini itu tujuannya adalah pembahasan tentang takhsis. Ya. Maksud daripada bab ini itu adalah pembahasan tentang takhsis. Terus kenapa disebutkan khas? Karena takhsis itu nanti adanya apa? Mukhassis, pengkhususan. Mukhassis sebagaimana anak katakan tadi, ya, bisa menggunakan lafdun khas. Makanya disebutkan juga yang namanya khas. Takhsis secara bahasa al-ifrad, menyendirikan. Secara istilah tamyiz ba'dil jumlah. Tamyiz bermakna al-ikhraj. Berarti apa? Mengeluarkan sebagian jumlah. Wal murad bil jumlah al-'am. Jumlah maknanya apa? Am, keseluruhan. Ya, mengeluarkan sebagian daripada yang keseluruhan, dari sebagian lafaz umum. Faka'annahu qala, seakan-akan Al-Juwaini berkata ikhraj ba'dil am. Takhsis maknanya mengeluarkan sebagian lafaz, ya, makna dari lafaz yang umum. Mengeluarkan sebagian makna dari lafaz yang umum. Hakadha. Lanjut. وقيل التخصيص إخراج بعض أفراد العام أي جعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده لإخراج البعض الآخر عنه وهذا التعريف أوضح. Baik. Atau bisa kita katakan juga takhsis itu artinya mengeluarkan sebagian individu yang dia apa? Masuk dari lafaz yang umum. Jadi sebagian individu yang dia sebenarnya masuk kategori umum itu dikeluarkan, ya, seperti kita katakan apa? Yang tadi, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ini kan individu semua, paham, ya? Semua individu berada dalam kerugian. Dikeluarkanlah sebagian individu yang sebelumnya dia sebenarnya masuk kategori am. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Pertanyaan, orang beriman insan bukan? Insan, tapi dikeluarkan. Itu namanya na'am ikhraj ba'di afradil 'am, ay ja'alul hukmi thabit lil 'am maqsuran ala ba'di afradihi. Menjadikan hukum yang tetap untuk lafaz umum itu terbatas atas sebagian individunya. Ya,
dengan mengeluarkan sebagian yang lainnya dari lafaz am tersebut. Jadi apa? Harusnya kan kalau kita belum taksis, itu hukum yang sabit bagi umum ya umum. Insan, semua insan hukumnya rugi, paham ya? Nah, karena datang taksis berarti apa? Hukum yang ini harusnya tetap buat semuanya, jadi terbatas buat sebagian individu yang tidak dikhususkan. Dan keluarlah individu yang dikhususkan, memiliki hukum yang berbeda. Paham ya? Hakadha. Memiliki hukum yang berbeda. Dan inilah definisi yang lebih wadih, insyaallah. Lanjut. Ukhrija. Baik. Ini definisi lebih wadih. Kalau jika kamu katakan contoh misalkan ya, hadar dhaif. Para tamu semuanya hadir. Nah, di antara tamu ada namanya Khalid. Illa Khalidan, kecuali apa? Khalid. Maka di sini apa? Mengeluarkan sebagian lafaz atau afradul am. Khalid dia fardun min afrad, dia adalah individu dari individu-individu yang ada pada umumnya dhuyuf. Sungguh dia telah dikeluarkan dari hukum yang umum. Berarti hukum yang umumnya terbatas bagi yang datang. Yang enggak datang enggak dapat hukum tersebut. Ya, am masuk padanya taksis. Salah ya? Belum ya? Waqad ukhrija an hukmil am, dan sungguh dia telah dikeluarkan dari hukum yang umum dan tidak tetap bagi dia, tidak sabit bagi dia hukum hadir. Dan mengeluarkannya ini dengan perantara istisna, ya, mengeluarkan dengan perantara apa? Istisna, karena di antara mukhassis nanti apa? Menggunakan al istisna. Lanjut. Wal 'am idza dakhala at-takhsis yusamma al-'am al-makhsus atau al-mukhassas. Baik. Am ketika kemasukan takhsis, maka dia biasanya diberi nama dengan al-'amul makhsus. Kalau am yang tidak kemasukan takhsis namanya apa? Al-am ghairul makhsus gitu. Al-amul mahfuz. Ya. Al-am al-mahfuz. Am yang terjaga. Ya. Biasanya gitu kan. Awil mukhassas, atau diberi nama dengan al-mukhassas yang dikhususkan. Ada mukhassas, ada mukhassis, ada takhsis, ada khas. Wa minal mukhassis al-khas. Fahada takhsis, ايش معنى؟ Fi'l. Takhsis fi'lun. Takhsis adalah perbuatannya, pekerjaannya. Nah. Lanjut. والدليل الذي حصل به الإخراج يسمى المخصص بكسر الصاد مشددة على زينة اسم الفاعل وهو المراد عند الأصوليين ويطلق المخصص أيضا على فاعل التخصيص وهو الشارع. طيب. Dalil yang dengannya terhasilkan ikhraj, pengeluaran daripada lafdun ma'na al-'am kepada khas, biasa diberi nama dengan al-mukhassis, artinya yang mengkhususkan, dengan mengkasrahkan shad yang ditasydid. Mukhassis laysa mukhassas, karena kalau mukhassas dia adalah 'am. Al-mukhassis alladhi khassisul 'am. Nah, wa huwa alladhi yahsulu bihi al-ikhraj wa takhsis. Di atas wazan isim fa'il, dan itulah yang dimaksudnya, ya, inilah makna yang dimaksud menurut ulama usul. Ketika ulama usul mengatakan al-mukhassis, maksudnya apa? Ad-dalil alladhi yahsulu bihi at-takhsis. Paham ya? Baik. Dan juga mukhassis biasa digunakan untuk orang yang melakukan perbuatan taksis. Ya, fa'ilu taksis itu adalah syari'. Ya, syari'. Yang pemberi syariat siapa? Ya, oleh Allah Azza wa Jalla. Allah alladzi yukhassis, sah wala la? Huwal mukhassisul mukhassas. Naam. Jadi mukhassis ini ada dua penggunaan. Indal usuliyin maksudnya dalil alladzi yahsulu bihi at-takhsis aw al-ikhraj.
Nah, wa inda ahyanan yutlaqu aidan ala fa'ili takhsis wa huwa syari'. Nah, li'anna al-mukhassis huwa alladhi yaqumu bi takhsis. Sah wala la? Nah, lanjut. قوله هو ينقسم إلى متصل ومنفصل. الضمير يعود على المخصص المفهوم من التخصيص وهو نوعان. متصل وهو الذي لا يستقل بنفسه بل يكون مع العام في نص واحد كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقوله تعالى من استطاع فقوله فقوله maksud من استطاع بدلا من الناس ويكون وجوب الحج خاصا بالمستطيع. وقول صلى الله عليه وسلم عن ربه كل عمل بني آدم له إلا الصوم. Baik. Ucapan beliau wa huwa yanqasimu ila muttasil dan fasil. Dhamir ini kembali kepada mukhassis al-mafhum min at-takhsis yang dipahami dari takhsis. Naam. Artinya apa? Al-mukhassis terbagi menjadi dua. Alladhi yahsulu bihi takhsis, hadha hi wa huwa dhamir. Naam, al-mukhassis bima'na al-mukhassis yanqasimu ila ismain. Naam. Fahuwa naw'an. Al-awwal muttasil. Muttasil ish ma la yastaqillu bi nafsi. Bima'na huwa fi nafsin wahid, bal yakunu ma'al am fi nafsin wahid. Naam. Idzan fi al-ayah mathalan fiha al-am wa fiha al-mukhassis. Wa fiha al-amul makhsus wa fihi aw fiha ish al-mukhassis alladhi yasulu bihi at-takhsis. Hada fi ayatin wahidah. Kaqauli ta'ala walillahi 'ala nas hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Faqaulu man istata'a badal minan nas. Berarti makna wajibnya haji itu khusus hanya buat orang-orang yang sanggup. Syufiqan ya, walillahi 'alan nas. Allah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk haji. Sekarang manusia ini umum enggak? Kullun. Akan tetapi di sana datang badal. Karena badal ya na'am dia di antara al-mukhassis al-muntasil. Walidzalika hadzal badal yukhriju ma qablaha minal umum. Badal ini mengeluarkan yang sebelumnya daripada lafdzun 'am, yaitu adalah nas. Berarti wajibnya haji itu khusus hanya bagi orang-orang yang dia sanggup. Man istata'a ilaihi sabila. Dan juga Nabi SAW berfirman kan bersabda tentang Rabbnya Azza wa Jalla, setiap amalan anak Adam bagi dia. Ya, untuk orang yang beramal, antum sholat untuk antum bersyukur untuk antum, illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa anna ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untuk saya, kata Allah. Paham? Dan saya akan membalasnya ya tergantung suka-suka saya. Artinya apa? Pahala puasa ini pahala yang sangat besar ya kan. Ya. Makanya dalam surat Az-Zumar ya atau Az-Zukhruf, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar dia akan dibalas, dipenuhi, dicukupkan, dipenuhi lah ya ganjarannya tanpa ada batasan. Maksudnya as-sabirun kata para mufassirun adalah orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa. Kalau puasanya ikhlas, kalau enggak caci maki orang, kalau enggak gibah, enggak ngeliatin yang enggak. Baik. Ini siapa ya satu? Oh, Isra. Lanjut. Fasilun huwa alladhi yastaqilu bi nafsihi an yakuna al-'am fi nafsihi wal mukhassisu fi nafsin akhar ka qawlihi ta'ala yusifuhullahu fi awladikum min dhakari mithlu hadhihi al-unthayayn. Khassa bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la yarithu al-muslimu al-kafira wal kafiru al-muslim. Baik. Ada namanya mukhassis munfasil. Ini secara umum dulu, nanti akan disebutkan secara khusus lagi, didetailkan.
Munfasil berarti diddul muttasil. Dia adalah yang bisa berdiri sendiri. Maksudnya apa? Amnya pada suatu nas, mukhasisnya pada nas yang lain, ya. Imma Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Am fil Qur'an al-Karim, farubbama yati aidan khas al-mukhassis fi ayatin ukhra atau fi hadis. فهذا الحديث ربما يخصص هذا العام في الآية كما مثل هذا الشيخ حفظه الله تعالى sebagaimana Allah katakan yusikumullah fi auladikum lidzakar mithlu hadzil unthayain. Aina wajhul amruli? Ayo, kenapa am dia? Ahsan, ya, mudhaf ila ma'rifah dan dia jamak. Naam, ahsan. Berarti apa? Allah mewasiatkan kepada kalian, ya, di dalam anak-anak kalian itu akan mendapatkan waris seluruhnya, anak-anak siapapun itu. Mau kafir, muslim, mukmin, segala macam, tapi apa? Ternyata itu tidak berlaku. Ada pengkhususannya, yaitu hadis dari Nabi SAW di mana Nabi bersabda seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim. Ini hadis Bukhari Muslim wadih insyaallah. Fa hadha al hadis yakhassisu ma jaa fil ayah. Lanjut. المتصل والاستثناء والشرط والتقييد بالصفة أي أن المخصص والمتصل هو الاستثناء نحو هذا وقف على أولاد إلا الغنية والشرط نحو إن قدم بكر فأكرمه فأكرمه ya bisa. وصفة نحو أكرم العلماء العاملين وسنفصل بذلك إن شاء الله. طيب. Ucapan beliau al-muttasil istisna syarat taqyid bisifah. Maksudnya apa? Sesungguhnya mukhassis yang munfasil itu adalah istisna. Hadza waqafa ala aulad, ini wakaf untuk seluruh anak-anakku. Umum, auladi khas. Am. Kenapa am? Karena dia mufrad atau jama' mudhaf ila ma'rifah. Naam. Illa al-ghaniyya, kecuali yang kaya. Fa hadza ghani lahul waqaf wala la? La. خلاص لأن الله عز وجل يغنيه. الله عز وجل قد أعطاه رزقا كثيرا فلا حاجة إلى الوقف. تمام. وإنما الحاجة هو الذي يقفه هذا. صح ولا لا؟ نعم. Ini namanya khas bil istisna atau mukhassis bil istisna. Kemudian syarat. Syarat hada qabla an nuwasil hada al mukhassis al ghani فهذا هو من لفظ خاص أو من صفة. كما قلت لكم بأن المخصص له مخصصان صح ولا لا؟ المتصل هذا يعني بمعنى إيش؟ ماذا؟ بمعنى أحيانا يأتي بالخاص المخصص بلفظ خاص صح ولا لا؟ وأحيانا يأتي بالصفة أي بلفظ عام. Am yukhassisul am. Lakin lahu syurut. Insyaallah sanadkuruha insyaallah. Ini al-ghani kaifal am wal khas? Khas. Aywa. Ini kata dia ini. Boleh. Fakir. Abadallah indak. Allah. Ayo, al-ijabah khas wal am, laysa ghani. Khas. Baik, antum. Ayo. Cengenges. Khas. Alnya al apa ini Goni?
Anaknya 20. Yang kaya 10. 10-nya miskin. Berarti ini khas atau am ini? Am. Al-ghani hada al-istighraqiyah, sah wala la? Ayo. Tamam. Atau dikatakan al-ahadiyah, labas. Tapi maksudnya apa? Umum atau enggak? Ya tergantung bagaimana ya. Ala kullin apa? Kalau kita lihat alnya, jangan kita lihat satu goninya. Jangan kita lihat mufradnya. Karena host itu tadi apa? Nama orang. Kemudian apa lagi? Ada itu khas yang kayak gitu. Wow ya. Nah, wallahu alam. Kemudian contoh syar adalah in qadima bakrun fa akrimhu. Kalau bakar itu datang, maka muliakanlah. Ya. Kalau bakar datang maka apa? Muliakanlah. Wajhul amnya mana? Udah jawab sekali, nggak boleh jawab lagi. Udah titik. Gong. Mana wajhul amir li? Kodam udah kodam kodim bukan kodam mah wakaf wapak kodam Hanif udah sekali jawab nggak boleh Hanif anak pokoknya kasih waktu antum cuma 5 detik nggak jawab push up salah juga push up in khadima antum ayo antum dul 1 2 3 4 5 wajhul khosnya amnya baik antum oke ini betul nggak busab ini busab ini antum lihat wajhul amnya apa fa akrimhu muliakanlah ya kita disuruh muliakan bakar kapanpun itu mau datang mau nggak datang kapanpun tapi dikhususkan dengan syarat in qadima kalau datang kalau nggak datang jangan dimuliakan fa akrim bakron gini ya fa akrim bakron in qadima muliakanlah bakar ini umum nggak umum ya kapanpun itu kita disuruh muliakan ya bagaimanapun keadaannya kita datangkan syarat untuk mengkhususkan in qadima kalau datang kalau enggak berarti enggak usah dimuliakan ngerti orang son? Oke. Wah alasannya bisa ini ruli sifat ay akrimil ulama al-amilin muliakan ulama yang beramal kalau cuma ulama fahadha mutlak wala am ulama akrimul ulama al-amilin muliakan ulama am dia kenapa dia am tadi alif lam ayo dikhaskan dengan aminin ini akan datang insyaallah penjelasannya di bab yang akan datang lanjut والاستثناء يطلق ما له لا ودخل في الكلام وإنما يصير الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره هذا النوع الأول من المخصص المتصل وهو الاستثناء وهو لغة مأخوذ من الثاني أي العطف والصرف نعم والصرف تقول ثنيت الحبل أثنيه إذا عطفت بعضه على بعض وتقول ثنيته على الشيء ثنيته على الشيء طيب
Ini jenis yang pertama dari mukhasis muttasil adalah istisna secara bahasa diambil dari kata atsani, ataf, mengikuti, sharaf, memalingkan. Nah, kita katakan sanaitul habal usnihi. Idza ataftahu idza atafa ba'dha ala ba'd. Maksudnya apa? Kita gulung, kita ikuti kabel tersebut. Maksudnya ketika kamu ikutin sebagiannya di atas sebagian lain, ikut terus kayak gitu. Kamu katakan sanaitahu ala syai'a idza saraftahu anhu. Kamu musanakan itu dari sesuatu. Maksudnya apa? Jika kamu palingkan hal tersebut dari sesuatu itu. Itu namanya apa? Al-istisna lugatan. Istilah al-ikhwal ma laula muladakhala fil kalami bi illa aw ihda aqwalihi. Secara bahasa, secara istilah, istisna itu adalah mengeluarkan apa, ya, mengeluarkan perkara yang seandainya tidak ada perkara tersebut maka dia akan masuk pada kalam. Ya, laulahu, seandainya tidak ada nih, tidak ada dia, maka yang dikeluarkan akan masuk pada kalam dengan illa atau salah satu dari akhwatnya. Lanjut. Qauli sallallahu alaihi wasallam, asulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wa muslimun ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Baik, lihat di sini as-sulhu, perjanjian damai itu boleh antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Kaum muslimin itu di atas perjanjian mereka, kecuali perjanjian ya syarat, maksudnya kecuali syarat yang na'am menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Lihat di sini. Ya. Mana wajhul amnya? As-sulhu. Ya, dia al-istighraqiyah. Al-asal fi al-istighraqiyah. Jadi dibolehkan berjanji apa itu, mau yang halal ke yang haram ke, yuk kita berjanji, oke. Gitu. Adanya perjanjian, adanya apa gitu. Ternyata apa? Syariat mengatakan kecuali perjanjian damai yang dia itu ada di dalam yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Ini namanya apa? Istisna ikhraju ma. Ikhraj berarti mengeluarkan apa? Sulah. Mengeluarkan sulah yang di dalamnya haram halalan atau ahal haraman. Laulahu, kalau bukan karena dia, maksudnya kalau bukan karena si ila, la dakhala sulha harrama halalan atau ahal haraman fil kalam. Paham ya? Padahal kalau enggak, seandainya enggak ada illa nih, maka sulhan harrama halal atau ahal haraman masuk kepada sulh yang boleh masuk, ya. Itu makna daripada al-istisna bi illa au ihda akhwatiha. Lanjut. Wa qawluhu ikhraju al-murad bil ikhraji at-tumhu bi isqati ma ba'da adati al-istisna min al-ma'na alladhi qablaha fa yuqalu ma ba'daha ma qablaha fi ma taqarrara min hukmin muthbitin musbatin aw manfi. Baik, ikhraj maksudnya adalah at-tarh, melempar dengan menghapus, menjatuhkan atau menghapus apa yang datang setelah adatul istisna dari makna yang sebelum adatul istisna. Artinya mengeluarkan makna yang dia itu datangnya setelah adatul istisna, yang mana makna ini dikeluarkannya dari kata yang sebelum adatul istisna. Kemudian yang sebelum ma ba'daha yakhalifu ma qablaha, yang setelah istisna hukumnya itu apa? Menyelisihi yang sebelumnya. Fi ma taqarrara min hukmin musbat aw manfi, ya pada perkara yang telah ditetapkan dari hukum yang tetap atau hukum yang nafi. Ya, kalau umpamanya mustasna, namanya ini mustasna minhu, ya kita harus paham ya. Mana yang mustasna minhu? Sebelum illa, sebelum istisna, sebelum adatul istisna. Kalau mustasna setelah adatul istisna, maka mustasna fala budda an khalifa al istisna, al mustasna minhu. Itu harus berselisih. Kalau mustasna minhunya thabit, maka mustasnanya apa? Manfi.
Ya, kalau musbat maka mustasna manfi dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya pada bab nahwu, ya. Ingat nggak bab nahwu ini? Al istisna itu terbagi berapa tuh? 3. Pertama, kemudian tam ghairu mujab manfi. Terus naqis. Kapan tam mujab? Dikat ismana tam zikrul mustasna minhu, disebutkan di dalam kalam adanya mustasna minhu, itu namanya tam. Paham? Artinya apa? Kalau fi'il lazim udah ada fa'ilnya, itu namanya mustasna minhu nanti. Kalau fi'il muta'addi udah ada fa'il sama maf'ul bih, itu mustasna minhu. Kalau fi'il udah ada kaitannya dengan jar majrur yang dia lazim, udah ada fa'il, kemudian dia masih punya ikatan, harus ada muta'aliknya, itu namanya mustasna minhu. Seperti maro sama bi. Dan mungkin terpisah dia. Marartu bi Zaidin illa amran. Fahadha mal murad bi al mustasna minhu. Maka setelahnya, setelah istisna nanti terjadi mustasna. Wajib nasab. Kemudian keduanya tam. Dikatakan mujab apa? Oh iya, la yusbaq binafin aw syibhi. Naam, itu makna mujab. Kemudian ini hukumnya wajib nasab. Kalau umpamanya tam manfi, ya maksudnya kayak tadi, bedanya diawali dengan penafian doang. Dan dia memiliki 2 hukum. Dari sisi i'rab, ya. Bisa kita nasab sebagai mustasna, bisa kita itba. Nah, kita bisa itba, ya bisa kita itba'kan. Bukan kita marfu'kan, bukan kita mansubkan. Karena kalau marfu' atau mansub enggak ada. Nanti kalau mustasna minhunya majrur ya. Mustasna minhunya mansub gimana? Ya kita bagusnya itba. Paham ya? Terusnya naqis. Ya udah. Fi'il lazim enggak ada fa'ilnya itu naqis. Muta'addi ada fa'il doang enggak ada maf'ul bih naqis. Ada maf'ul doang enggak ada fa'il naqis. Kemudian fi'il yang dia ada jar majrurnya tapi enggak disebutkan itu naqis. Paham? Dan dia wajib ada penafian. Wajib adanya penafian. Ya. Ma marartu illa bi Zaidin. Kalau seandainya sebut marartu bi Zaidin illa, maka dia nanti tam mujab atau manfi apa. Baik. Ma ra'aitu illa amran. Ma qama illa Zaidun fa hadha huwa naqis. Sah wala la? Nah, gampangnya kita tinggal hapus penafiannya, kemudian kita hapus adatul istisnanya, insyaallah akan jelas daripada maksud kalamnya. Sedikit ya murajaah daripada babul istisna. Lanjut. Baik. وقوله دخل في الكلام أي دخل ذلك المفرد في حكم الكلام السابق نحو جاء القوم إلا زيدا فلولا الاستثناء ودخل زيد في حكم الكلام السابق وصدق عليه النبي. طيب. Ma laulahu dhamir kembali kepada ikhraj, ay laula dzalika ikhraj. Kalau enggak ada pengeluaran, enggak ada yang mengeluarkan maujud gitu maksudnya. Kalau enggak ada dia, nah seandainya enggak ada, la khalal fil kalam, ya, maka akan masuk pada kalam. Ayat maksudnya apa? La dakhala dzalikal mukhraj fil hukm al kalam sabiq. Maka yang dikeluarkan tersebut akan masuk pada hukum kalam yang sebelumnya. Kalau enggak ada ikhraj, ya, kalau enggak ada ikhrajnya,
tapi karena ada ikhraj jadi tidak masuk kepada kalam sabik. Contohnya misalkan ja'al qaumu illa zaidan. Lihat kan, ja'al qaum, datang semua kaum kecuali siapa? Zaid, kecuali si Zaid. Falaula istisna, kalau seandainya tidak ada istisna, ya, tidak ada illa, paham? Maka Zaid akan masuk pada hukum kalam yang sebelumnya, itu adalah datang. Wa sadaqa alaihil maji, maka ya bisa kita langsung katakan Zaid itu datang. Lanjut. Wah, qari'nya tidak ada. Fadhal yang lain. Ya, jangan cemen ya. Udah Ibnu Aqil baca takut, ntar di giliran ngajar bacanya peletot-peletot. Baik. Ucapan kita biillah atau salah satu dari saudarinya. Qaid ini, simpul ikatan ini sebenarnya untuk mengeluarkan mukhassisat muttasilah yang lainnya seperti syarat dan sifat, ya. Nah, jadi dengan illah atau salah satu dari saudarinya. Karena kalau umpamanya tidak ada biillah aw ihda akhwatiha, maka nanti yang lainnya masuk. Karena definisi musannif yang dibawakan oleh musannif ini yasduqu 'alaiha, itu bisa kita gunakan untuk seluruhnya. Paham ya? Bisa kita gunakan untuk apa? Seluruhnya, untuk syarat, untuk sifat. Antum lihat di matan. Ya, ikhraju ma laulahu ladakhala fil kalam. Sawala. Mengeluarkan apa yang seandainya kalau tidak ada, maka akan masuk dia di kalam pada hukum yang sebelumnya. Sekarang ini kalau mengeluarkan, syarat mengeluarkan enggak? Mengeluarkan. Ya, sifat juga mengeluarkan. Makanya ditambahkan oleh Syekh bi'illah aw ihda akhwatiha. Nah, ya mungkin musannif itu sukut diam dari qaid ini karena ini qaid yang sangat nampak. Ya, qaid yang sangat apa? Nampak. Ya kalau istisna ya pasti dengan illah atau salah satu dari saudarinya. Nanti kalau sifatnya dengan sifat, kalau badal dengan badal, kalau apa namanya syarat dengan syarat. Wallahu a'lam. Lanjut. Masrufun. Baik. Ketahuilah bahwasanya ma'na lughawi untuk istisna ini itu juga terrealisasikan. Ada korelasinya pada makna istilahi. Karena mustasna itu dia ma'tufun alaihi, diikuti kepadanya dengan mengeluarkan, ya, dengan mengeluarkannya dari hukum mustasna minhu. Paham? Dengan mengeluarkan mustasna dari hukum mustasna minhu, atau namanya mustasna itu di masruf, dipalingkan dari hukum mustasna minhu. Oke, lanjut. Fayalzamuhu khamsah. Baik. Lanjut. Ar-Razi wa Ibnul Hajib. Wa idza batala istisna lazimatul asyraf kullah. Nah, istisna dia memiliki syarat-syarat, di antaranya adalah yang pertama, annya bakal minal mustasna minhu syai'un, harus ada dari mustasna minhunya ya sedikit. Ya ikhwan,
Istisna memiliki syarat. Di antaranya apa? Harus ketika kita mengeluarkan dari afradul am, amnya itu harus ada tersisa sedikit. Paham ya? Harus tersisa apa? Nah, sedikit daripada yang dikecualikan. Seperti contohnya misalkan lahu alayya asyra illa khamsah. Bagi dia, ya saya akan umpamanya saya memiliki kewajiban, saya akan menanggung dia 10 dinar misalkan, kecuali 5 dinar. Maka wajib bagi dia berapa? 5. Saya kasih 10, jangan 5 aja. Maka wajib bagi dia untuk membayar 5. Dan ini sah. Kenapa? Karena mustasna minhunya masih ada, yaitu 5. Nah, karena kalau dikatakan lahu alayya asyra ila asyra, bagi dia ya atas saya 10 kecuali 10, maka batalal istisna bil ijma. Istisnanya akan batal dengan kesepakatan ulama. Tidak sah. Tidak sah. Berarti wajib bagi dia berapa? 10. Wajib bagi dia untuk membayar 10. Sebagaimana nukilkan oleh Razi Ibnu Hajib. Karena apa? Kenapa tidak sah? Kenapa di sini batil istisnanya? Karena dia akan membawa kalamnya akan membawa ilal abas, kepada makna yang sia-sia. Ya. Sia-sia. Ngapain kita ngomong? Udah nggak usah ngomong. Kalau apa namanya? Dan mengasih. Wa kaunihi naqdan kulliyan lil kalam. Dan karena juga dia itu membatalkan secara totalitas menyeluruh bagi kalamnya. Lahu alai asyra ila asyra, berarti udah enggak ada ngomong, ngapain? Enggak ada hukum sama sekali. Illa fi qaulin syad, kecuali pada ucapan yang syad. Ketika istisnanya batil, maka wajib bagi dia untuk membayar 10 secara menyeluruh. Lanjut. ورجعه الشوكاني ومنعه الآخرون منه الإمام أحمد وأصحابه وقوله الشافعي وهذا الخلاف فيما إذا كان الاستثناء من حد. Adapun istisna yang banyak, ya istisna yang lebih banyak, maksudnya apa? Mustasnanya lebih banyak daripada mustasna minhu. Lahu alayya asyra illa sittah. Maka di dalamnya terdapat khilaf di tengah-tengah para ulama. Kebanyakan para ulama usul membolehkannya. Jadi saya akan memberikan dia 10 dinar kecuali 6. Berarti 6 kurang 10? 10 kurang 6? Wajibnya berapa? 4 aja berarti. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dan yang lainnya, tapi mencegahnya. Tidak boleh, tidak sah. Paham? Ya, di antaranya yang melarang adalah Imam Ahmad dan murid-muridnya beliau. Dan ini juga qaulnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Wa hadzal khilaf, dan khilaf ini pada perkara istisna dengan adat. Ketika istisnanya dengan adat, bukan sifat. Lanjut. Amma idza kana istisna'u min sifatin fa yasihu istisna'u aktsari al-kulli wa min qawli ta'ala bi iblisa inna ibadi laysa alaihim sultan illa man ittaba al-mursalin fastasnamu bina wa hum aktsaru min ghairi bidalil qawli ta'ala wa ma kana siwa arsalu mu'minin wa laqad ati man fil baiti illa al-abniya wa tabayyana anna al-jami'a abniya'un sahal istisna wa lam yuqti. Baik. Adapun kalau istisnanya merupakan sifat sebagaimana kita katakan tadi, maka boleh aja kita istisnanya lebih banyak atau malah kulliyah secara menyeluruh. Artinya khususnya apa? Berbentuk sifat. Ini bicaranya kita sifat, bukan bicara adad. Di antaranya Allah berfirman, sesungguhnya hamba-hambaku laisa laka alaikum sultanan.
Ya, kamu tidak ada atas mereka sedikit pun penguasaannya. Tidak boleh kamu berkuasa di atas mereka, kecuali ya, yang mengikutimu dari orang-orang yang gawin, sesat. Maka diikuti orang-orang sesat. Ya, dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla orang-orang sesat. Dan orang-orang sesat ini, orang-orang gulu, orang-orang yang lalai, itu adalah lebih banyak daripada orang-orang yang tidak lalai. Ya, inna ibadi ini umum. Sahwalala. Na'am. Man ittaba'aka minal ghawin umum. Man ittaba'. Paham ya? Siapa sih yang tidak dikuasai iblis, yang tidak dikuasai syaitan? Tidak ada sultan bagi mereka, tidak ada kuasa bagi mereka. Maka jawabannya apa? Orang-orang yang selain gawin. Dikecualikan gawin padahal lebih banyak. Dan ini boleh. Tahu dari mana dia lebih banyak? Dalilnya firman Ta'ala, wa ma'aktsarun nas walau harassa, manusia itu kebanyakan tidak beriman. Ya. Wa ma'aktsarun nas bimu'minin. Maksudnya gitu kan ya. Wa ma'aktsarun nas bimu'minin walau harasta. Tuan-tuan harus catat ya, biar enak nanti terjemah. Kebanyakan manusia itu tidak beriman walau harasta, walaupun kamu ya semangat, walaupun kamu betul-betul mengerahkan seluruh kuasa kamu supaya mereka beriman, tidak akan mereka seluruhnya beriman, malah kebanyakannya tidak beriman. Harusnya kalau menurut Kenapa? Maknanya? Walaupun kamu harasta, walau harasta, walaupun kamu bazalta kulla juhdin, mengerahkan seluruh kesanggupan kita, mengerahkan seluruh tenaga kita, kemampuan kita untuk mereka beriman. Maka ma'aktsarun nas bimu'minin, manusia kebanyakan tidak beriman. Gowin, paham? Walau qal, ini yang contoh daripada istisnaul aktsar. Sekarang yang kuliah. Seandainya dikatakan a'timan fil bait illa aghniya, berilah orang yang ada di rumah itu kecuali orang kaya, maka jelas bahwasanya seluruh di dalamnya adalah orang-orang aghniya, kaya. Maka istisnanya tidak sah. Berarti tidak memberikan suatu apapun. Boleh enggak? Boleh. Paham ikhwan ya? Al-aghniya, aghniya di sini dia tanwin atau enggak tanwin? Enggak tanwin. Kenapa? Iya, enggak tanwin itu mamnu minas sharf. Kayak antum itu namanya alif ta'nitsil mamdudah, cukup. Namanya alif ta'nitsil mamdudah, dia illa wahidah taqumu maqaman ilatain tamna'i atau tamna'u min as-sarf. Hakadha ikhwani fillah. Ada pertanyaan? Antum hafal enggak sih? Antum hafal enggak illah istisna? Illah apa namanya? Supaya tidak tanwin. Ilahuna alhamdulillahirabbil alamin.